Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri, NIM 2003060004, kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian. Saya dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Nah, untuk jawaban pertanyaan yang pertama, yaitu karena terjadinya proses koagulasi dan denaturasi protein. Denaturasi ini menyebabkan sifat protein menjadi sukalarut dalam air. Nah, lalu juga penggumpalan ini dapat disebabkan oleh pemanasan dan penambahan enzim. Lalu untuk jawaban pertanyaan yang kedua, yaitu karena enzim bromelin dapat menghidrolisasi ikatan peptida dalam daging. Zat aktif yang terkandung yaitu ada amilase, selulase, asam fosfatase, dan peroksidase. Lalu kenapa pada suhu ruang membuat daging menjadi empuk? Yaitu karena pada suhu ruang, ikatan peptida itu telah terputuskan oleh enzim bromelin sehingga membuat daging menjadi empuk. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, karena setiap enzim memiliki aktivitas maksimal pada suhu tertentu. Misalnya yang saya ambil ini pada uji bromelin. Nah, pada uji bromelin itu pengaruh suhunya yang pertama yaitu pada suhu ruang itu ikatan peptida telah terputuskan oleh enzim bromelin sehingga membuat daging menjadi empuk. Lalu pada suhu tinggi itu ikatan peptida tidak terputuskan karena terjadinya denaturasi atau rusak yang membuat daging tidak empuk. Lalu yang terakhir itu ada pada suhu dingin tidak dapat teraktivasi sehingga pemutusan ikatan peptida itu tidak berjalan secara maksimal yang membuat daging kurang empuk. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, karena poliiodida pada betadin atau iodium yang saya gunakan itu masuk ke dalam struktur helix amilosa, membentuk senyawa kompleks amilosa poliiodida yang dapat membuat pada uji karbohidrat dan lemak itu terjadinya perubahan warna yaitu biru ke hitam-hitaman. Lalu yang kelima, judul jurnal yang saya gunakan yaitu status mineral fosfor pada ternak sapi potong di daerah aliran sungai Drantun Seluna. Sumbernya yaitu 16, volumenya 16/29 Juni 2019.2 14-24. Nah, untuk tahunnya 2019. Lalu dari Universitas Diponegoro. Lalu untuk pertanyaan yang keenam, tujuan penelitian dari judul yang saya ambil yaitu untuk mengkaji status analisis dari fosfor pada daerah lowland dan upland di daerah aliran sungai Drantun Seluna. Lalu perlakuan yang digunakan yaitu menggunakan metode survei. Nah, untuk pertanyaan yang ketujuh, hasil dari penelitian jurnal yang saya ambil yaitu hasil dari analisis uji T pertambahan bobot badan harian di daerah upland dan lowland itu memiliki jenis relativitas yang sama, yaitu jenis pakan hijauan dan jerami. Namun pada daerah lowland itu diberikan pakan jenis konsentrat sehingga sehingga memungkinkan meningkatkan pertambahan bobot badan. Lalu kesimpulannya yaitu kadar fosfor memiliki nilai yang berbeda. Lalu kadar fosfor tanah di lowland itu lebih tinggi daripada kadar fosfor di daerah upland. Nah, di sini
di sini nilai pertambahan bobot badan harian di daerah lowland dan upland itu berbeda. Lalu yang terakhir itu konsumsi bahan kering dan fosfor itu konsumsi bahan kering dan fosfor masing-masing tidak berbeda. Lalu untuk pertanyaan yang ke-9 di sini saya akan menjawabnya, yaitu fungsi mineral pada ternak unggas. Yang pertama yaitu untuk memproduksi sel darah merah, yang kedua itu untuk pembentukan kerabang telur, lalu untuk sebagai aktivator enzim untuk enzim-enzim mentransfer fosfat seperti fosfat transferase dan dehidrogenase. Nah, di sini contohnya yaitu yang pertama ada kalsium. Nah, pada fase grower yaitu 0,60%, pada fase starter itu 0,80%. Nah, pada fase layer itu 3,60%. Nah, lalu pada contoh yang kedua yaitu saya ambil pada natrium. Nah, pada natrium ini pada fase starter itu 0,15%, pada fase grower itu 0,15%, pada fase layer itu 0,15%. Lalu yang terakhir contohnya yaitu saya ambil pada kalium. Nah, pada kalium ini pada fase starter itu 0,40%, lalu pada fase grower itu 0,25%, lalu yang terakhir pada fase layer yaitu 0,15%. Baik, sekian dari jawaban akhir semester yang dapat saya jawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.